Pengetahuan tanpa kasih sama sekali bukan pengetahuan sejati. Pengetahuan sejati hanya muncul ketika seseorang mengasihi Allah dan dikenal oleh Allah. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu tanggal 26 Juli, judulnya Pengetahuan versus Kasih. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 15 ayat 6. Dengan satu hati dan satu suara, memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Paulus menggunakan tema makanan yang dipersembahkan kepada berhala untuk membahas masalah yang lebih dalam, yaitu kurangnya kasih terhadap sesama. 1 Korintus pasal 8. Masalah makanan yang dipersembahkan kepada berhala memecah jemaat di Korintus menjadi dua kelompok. Beberapa orang percaya bahwa pengetahuan mereka tentang tidak adanya ilah-ilah lain memberi mereka hak untuk makan apa saja. 1 Korintus 8 ayat 4. Mereka ini disebut sebagai orang-orang kuat. 1 Korintus 4 ayat 10. Mereka yang menentang perilaku ini disebut orang-orang yang lemah. 1 Korintus 8 ayat 9-12. Paulus menggunakan sebutan ini karena mereka belum mengatasi beberapa kepercayaan tahayul yang menandai pengalaman kekafiran mereka sebelumnya. Ketika melihat orang-orang yang kuat memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, mereka mungkin menyimpulkan bahwa kekristenan itu sesuai dengan penyembahan berhala. Jadi, Paulus tidak ingin orang-orang yang kuat menjadi batu sandungan bagi yang lemah. Alkitab memandang tindakan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dengan sangat negatif. Kisah 15 ayat 20 dan 29, juga Kisah 21 ayat 25. Bandingkan dengan Wahyu 2 ayat 14 dan 20. Pernyataan Paulus tidak seradikal ayat-ayat ini, karena perhatian utama Paulus adalah kurangnya persatuan yang dapat disebabkan oleh penyalahgunaan pengetahuan. Paulus tidak mengkritik pengetahuan sebagai sesuatu yang jahat. Sebaliknya, ia menentang jenis pengetahuan yang mengarah pada kesombongan dan perpecahan di dalam jemaat. Pengetahuan tanpa kasih sama sekali bukan pengetahuan sejati. 1 Korintus 8 ayat 2. Pengetahuan sejati hanya muncul ketika seseorang mengasihi Allah dan dikenal oleh Allah. 1 Korintus 8 ayat 3. Mengutip Ulangan 6 ayat 4, Paulus menunjukkan bahwa orang percaya harus tahu bahwa hanya ada satu Allah. 1 Korintus 8 ayat 4-6 dan juga Ulangan 6 ayat 4 dan 5 menyatakan bahwa Allah kita itu Esa. Lalu diikuti oleh perintah, kasihilah Tuhan Allahmu. English Standard Version. Bagi Paulus dan Musa, pengetahuan tanpa kasih tidak ada artinya. Pandangan orang-orang yang kuat dalam tanda kutip percaya bahwa memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala tidak berbahaya. Nanti di pelajaran hari Rabu dan Kamis, Paulus setuju dengan pandangan ini dalam kondisi tertentu. Namun, jika ini menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang lemah, di 1 Korintus 8 ayat 9, hal itu harus dihindari.
Orang Kristen seharusnya mempraktekkan penyangkalan diri karena kasih kepada Kristus dan sesama. Berikut kutipan Roh Nubuat di Sadur dari To Be Like Jesus halaman 91. Tuhan rindu agar pengalaman dalam kehidupan kita, terutama kaum muda, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Semua kemampuan, pendidikan, dan talenta yang kita miliki adalah pemberian Tuhan dan harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang Tuhan hargai bukanlah seberapa besar kemampuan kita, melainkan kesetiaan dalam menggunakannya. Kepada hamba yang setia, Tuhan akan berkata, "Baik sekali, hamba yang baik dan setia." Dan sukacita itu sudah dapat kita rasakan, bahkan sejak hidup di dunia ini. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.